Assalamualaikum. Hai Sobat Resam, bencana alam terjadi lagi di Tanah Aceh. Teluk Sukon, Aceh Utara, banjir lagi. Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh ini sudah sangat sering mengalami bencana banjir pada setiap tahunnya, terutama pada musim penghujan. Secara geografis, Aceh Utara dengan batas wilayah sebelah utara, Kota Lok Semawe dan Selat Melaka, sebelah selatan Kabupaten Demener Meriah, sebelah timur Kabupaten Aceh Timur, dan sebelah barat Kabupaten Biren, yang terdiri dari 852 desa, 70 kemukiman, dan 27 kecamatan, dengan luas wilayah 329.600 hektar. Terkait dengan bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah menerbitkan kebijakan mengenai banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang tertuang dalam Kanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012 sampai 2032 yang sering disebut dengan RT/RW atau Kebijakan Penataan Ruang. RT/RW ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang serta Kanun Provinsi Aceh tentang RT/RW Provinsi Aceh. Adapun kebijakan yang dimaksud meliputi 1. Kawasan hutan yang dibagi dua, lindung dan budidaya. 2. Kawasan resapan air. 3. Sepadan sungai. 4. Wilayah sungai. 5. Daerah aliran sungai atau DAS. 6. Peraturan zonasi yang mengatur boleh tidaknya pembangunan. 7. Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan 8. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Adapun strategi yang telah tertuang dalam Kanun RT/RW Aceh Utara tersebut adalah 1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang fungsinya telah menurun akibat pengembangan kegiatan di kawasan budidaya. 2. Meningkatkan kualitas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. 3. Mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung. Masih dalam Kanun RT/RW Aceh Utara, kemudian pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi 1. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana. Dan 2. Menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan terbangun dan kawasan lain yang terletak pada kawasan rawan bencana. Menurut Kanun RT/RW Kabupaten Aceh Utara tersebut, pemerintah Aceh Utara memiliki rencana program terkait banjir, yaitu 1. Pemerintah akan merencanakan pengembangan waduk atau bendungan Krungkertu yang digunakan sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan, dan pengendalian banjir. 2. Kemudian pengembangan waduk atau bendungan Luk Gajah sebagai cadangan air baku, air irigasi Cut Gelumpang, dan sebagai pengendalian banjir di Kecamatan Kuta Makmur. 3. Pembangunan Embung Tepin Kebe sebagai cadangan air baku, air irigasi, dan pengendalian banjir di Kabupaten Bandar Baru. Masih dalam RT/RW tersebut, program pengembangan sistem pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara meliputi 1. Penyediaan kolam retensi. 2. Pengembangan waduk Jambu Aye, Waduk Krungkertu, Waduk Luk Gajah, Waduk Paya Penjet, dan Waduk Krungpetu. 3. Pembuatan sumur resapan di permukiman pedesaan dan perkotaan di seluruh kecamatan. 4. Pembuatan lubang resapan biopori di permukiman pedesaan dan perkotaan seluruh kecamatan. 5. Pembangunan tanggul Sungai Krungkertu, Sungai Krungpetu, Sungai Krungpira, Sungai Krungpase, dan Sungai Krungmani. 6. Normalisasi Sungai Krungkertu, Krungpetu, dan Krungpira. Dan 7. Penelusuran airan atau sudetan dari Sungai Krungpetu ke Sungai Alu Bendera atau Krung Sampunit, dari Sungai Krungkertu ke Sungai Krungpase, dari Sungai Krung Sawang ke Sungai Krungtuan. Menurut kabar, bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara ini memang sudah sejak zaman dahulu.
Losukon sebagai ibu kota Aceh Utara saat ini memang sudah sering mengalami banjir pada musim penghujan setiap tahunnya. Menurut Wesley, jurusan Teknik Sipil Universitas Malikul Saleh, dalam jurnalnya yang berjudul Kajian Spasial dan Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Utara, menyimpulkan bahwa 1. Secara spasial, melalui optimasi guna lahan kawasan terdampak banjir di Aceh Utara dengan mengurangi debit air maksimum pada kawasan das Sungai Krungkerto dapat mengurangi terjadinya potensi banjir di Aceh Utara. 2. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam penanganan bencana banjir menurut beliau masih sangat kurang. Peran pemerintah masih sangat dominan pada setiap tahapan bencana yang terjadi. Tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi baru masih dalam tingkat consultation. Bahkan pada beberapa kegiatan masih pada tingkat information, di mana masyarakat masih sebagai objek suatu program atau kegiatan pemerintah saja. 3. Kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas, sehingga peran pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan masih terbatas. 4. Sedangkan kebijakan pada saat bencana terjadi, pemerintah daerah masih menggunakan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat saja, dan belum dalam bentuk peraturan daerah. Demikian halnya pada tahapan rehabilitasi pasca bencana. 5. Dikarenakan peraturan pemerintah baik provinsi maupun daerah terkait bencana banjir masih terbatas, penegakan hukum terkait bencana juga belum efektif dan belum bisa banyak dilakukan penegakan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan perusakan alam, khususnya kawasan hutan. Penegakan hukum hanya dilakukan pada penggunaan lahan secara ilegal. Dilansir dari www.mongebay.co.id, sekitar 251.000 hektar hutan di Provinsi Aceh dalam keadaan rusak. Lokasinya berada di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Gayo Lues. BPDAS HL Aceh hanya mampu merehabilitasi 1.000 hektar setahun. Artinya, butuh 250 tahun untuk memperbaikinya. Kerusakan terjadi akibat perambahan, pembalakan liar, dan alih fungsi hutan. Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan HK Aceh menunjukkan dari Juni 2020 hingga Juli 2021, provinsi ini kehilangan tutupan hutan sebesar 443 hektar, atau dalam setiap 27 menit, Aceh kehilangan 1 hektar tutupan hutan. Sektor kehutanan hanya mendapatkan porsi anggaran 48.255.450.000 atau 0,4% dari keseluruhan belanja daerah Provinsi Aceh. Evaluasi anggaran harus dilakukan agar peran Pamhut atau pengamanan hutan berjalan. Demikianlah video ini Resam buat untuk sobat semua. Atas kesalahan penyebutan nama, peristiwa, dan opini, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Semoga sobat Resam diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.